Keluarga adalah tempat pola pembinaan iman dan karakter keluarga diciptakan Tuhan untuk menjadi teladan bagi lingkungannya. Marilah bersyukur untuk keluarga dan rumah tangga yang dianugerahkan Tuhan kepada kita, untuk kita saling melayani. Jemaat kasih Tuhan, marilah kita berdiri. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 14, bait pertama dan kedua. Muliakan Tuhan Allah. Jemaat Tuhan, marilah kita berdoa. Allah Bapa yang bertata kerajaan surga yang mulia, Allah yang kami sembah, Allah yang kami agungkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pada malam hari ini Tuhan, kami datang dengan penuh kerendahan hati untuk menghampiri hadirat-Mu yang kudus, untuk menyampaikan ungkapan syukur dan terima kasih kami, di mana Engkau telah memelihara dan memberkati kami dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Dan hingga saat ini Tuhan, kami boleh Kau satukan untuk sama-sama beribadah di dalam ibadah keluarga pada malam hari ini. Untuk itu Tuhan, kiranya Engkau urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat mengikuti ibadah keluarga ini dengan baik dan boleh memahami apa yang menjadi maksud dan kehendak Tuhan dalam ibadah pada malam hari ini. Untuk itu Tuhan, jalannya ibadah pada malam hari ini, dari awal, pertengahan hingga selesainya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat kasih Tuhan, marilah kita bermazmur bersama-sama. Kita membuka Mazmur pujian dari pasal 28 ayat 7 sampai 8. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Tuhan adalah kekuatan umat-Nya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Demikian pujian Mazmur yang kita baca pada malam hari ini. Marilah kita memohon bimbingan Roh Kudus untuk pembacaan dari pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami akan memasuki pemberitaan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Kami mohon Tuhan untuk mengurapi hamba-Mu, sehingga apa yang disampaikan itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan kami semua yang mendengarkannya, Tuhan juga berikan hikmat buat kami semua untuk bisa mengerti
dan memahami, terlebih lagi menjadi pelaku firman di dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu. Amin. Marilah berdiri. Kita mendengar firman Tuhan yang terdapat pada Hakim-Hakim 7 ayat 15 sampai 25 yang menyatakan, segera sesudah Gideon mendengar mimpi itu diceritakan dengan maknanya, sujudlah ia menyembah. Kemudian pulanglah ia ke perkemahan orang Israel, lalu berkata, bangunlah, sebab Tuhan telah menyerahkan perkemahan orang Midian ke dalam tanganmu. Sudah itu dibaginyalah ke-300 orang itu dalam 3 pasukan, dan ke tangan mereka semuanya diberikannya sangkakala dan buyung kosong dengan suluh di dalam buyung itu. Dan berkatalah ia kepada mereka, perhatikanlah aku dan lakukanlah seperti yang kulakukan. Maka apabila aku sampai ke ujung perkemahan itu, haruslah kamu lakukan seperti yang kulakukan. Apabila aku dan semua orang yang bersama dengan aku meniup sangkakala, maka haruslah kamu juga meniup sangkakala sekeliling seluruh perkemahan itu dan berseru, demi Tuhan dan demi Gideon. Lalu Gideon dan ke-100 orang yang bersama-sama dengan dia sampai ke ujung perkemahan itu pada waktu permulaan giliran jaga tengah malam, ketika penjaga-penjaga baru saja ditempatkan. Lalu mereka meniup sangkakala sambil memecahkan buyung yang di tangan mereka. Demikianlah ketiga pasukan itu bersama-sama meniup sangkakala dan memecahkan buyung dengan memegang obor di tangan kirinya dan sangkakala di tangan kanannya untuk ditiup serta berseru, pedang demi Tuhan dan demi Gideon. Sementara itu tinggallah mereka berdiri masing-masing di tempatnya sekeliling perkemahan itu, tetapi seluruh tentara musuh menjadi kacau balau, berteriak-teriak dan melarikan diri. Sedang ke-300 orang itu meniup sangkakala. Maka di perkemahan itu Tuhan membuat pedang yang seorang diarahkan kepada yang lain. Lalu larilah tentara itu sampai ke Bet-Sita, ke arah Zerera, sampai ke pinggir Abel Mehola dekat Tabat. Kemudian dikerahkannyalah orang-orang Israel dari suku Naftali dan dari suku Asyer dan dari segenap suku Manasye. Lalu mereka mengejar orang Midian itu. Gideon menyuruh juga orang ke seluruh pegunungan Efraim dengan pesan, turunlah menghadapi Midian dan dudukilah segala batang air sampai ke Bet-bara dan juga sungai Yordan. Maka semua orang Efraim dikerahkan, lalu mereka menduduki segala batang air sampai ke Bet-bara, juga sampai ke sungai Yordan. Ulangi, juga sungai Yordan. Mereka berhasil menawan 2 raja Midian, yakni Oreb dan Zeb. Oreb dibunuh di gunung batu Oreb, dan Zeb dibunuh dalam tempat pemerasan anggur Zeb. Mereka mengejar orang Midian itu, lalu mereka membawa kepala Oreb dan kepala Zeb kepada Gideon di seberang sungai Yordan. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang membaca, mendengar, dan melakukan firman Tuhan dalam hidup setiap hari. Terpujilah Kristus. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Renungan firman Tuhan hari ini adalah tentang Gideon dan pasukannya. Kita akan mengkaitkan pembacaan Alkitab hari ini mulai dari Hakim-Hakim pasal 6, pasal 7, dan Hakim-Hakim pasal 8.
Pada bagian pertama kita akan melihat dalam Hakim-Hakim pasal 6, dan kita mengetahui bahwa Gideon hidup di mana bangsa Israel sedang dijajah oleh bangsa Midian. Lalu muncul pertanyaan, mengapa Tuhan membiarkan bangsa Midian menjajah bangsa Israel atau menjajah umat pilihan Allah? Jawabannya ada di dalam Hakim-Hakim pasal 6 ayat yang pertama yang akan saya bacakan. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sebab Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Jadi jawabannya adalah karena Israel atau umat Israel tidak setia dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dan menghadapi masa-masa ini, masa-masa kesukaran tersebut, orang Israel berusaha untuk mencoba mencari jalan keluar. Orang Israel mencoba mencari solusi dengan mengandalkan kekuatan manusia. Mereka coba untuk membangun tempat perlindungan. Kemudian orang Israel menabur, tetapi tidak dapat menuai. Hasil tanah orang Israel kemudian dimusnahkan oleh musuh, dan kemudian tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel. Begitu juga dengan domba atau lembu atau keledai pun tidak bisa menghasilkan atau tidak ada hasilnya. Sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu atau oleh perbuatan bangsa Midian itu. Dan di saat orang Israel telah kehabisan kekuatan, orang Israel datang berseru kepada Tuhan. Dalam Hakim-Hakim 6 ayat ke-6, lalu datanglah malaikat Tuhan dan menampakkan diri serta berkata kepada Gideon, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Tuhan memanggil dan mengangkat Gideon, seseorang yang biasa, bahkan berasal dari kaum dan suku yang kecil, untuk mengerjakan pekerjaan yang besar, yaitu membebaskan bangsa Israel dari penjajahan Midian. Di sini kita perlu menggarisbawahi bahwa Gideon adalah orang yang biasa. Tidak ada istimewa sepertinya dalam diri Gideon. Dan ketika Allah memanggil Gideon untuk membebaskan umat Israel dari bangsa Midian, reaksi pertama Gideon adalah di dalam Hakim-Hakim 6 ayat ke-15. Gideon berkata, "Ah Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manase, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku." Dari pernyataan Gideon ini, dari respon Gideon ini, kita bisa memahami bahwa ternyata Gideon mengalami krisis percaya diri ketika Allah hendak mengangkatnya untuk membebaskan bangsa Israel dari penjajahan bangsa Midian. Ketika malaikat Tuhan menyebut Gideon sebagai pahlawan yang gagah berani, jelas Gideon tidak percaya. Gideon merasa tidak memiliki kemampuan untuk menyelamatkan bangsanya. Gideon memandang kelemahannya, dan Gideon melihat kaum dan bangsanya sebagai kaum yang terkecil. Tetapi di sini kita perlu garisbawahi bahwa cara Allah memandang itu berbeda dengan cara dunia memandang. Allah mengukur kemampuan Gideon bukan dari usianya yang masih muda, bukan dari kaum yang kecil, tetapi karena Allah memang berjanji untuk menyertainya. Itulah mengapa alasan Allah mengutus Gideon sebagai hakim bagi Israel. Di sini kita perlu memahami juga bahwa tentunya Tuhan bisa memilih orang yang mungkin jauh lebih terkenal, atau mungkin Tuhan juga bisa
sangat bisa memilih orang yang jauh lebih hebat, jauh lebih kuat daripada Gideon. Tetapi justru Tuhan memilih orang yang biasa, bahkan mungkin tidak diperhitungkan oleh siapapun. Mengapa Tuhan justru memilih orang yang biasa? Ya, tujuannya adalah supaya bangsa Israel sadar bahwa mereka diselamatkan bukan karena kegagahan manusia, tetapi memang karena kuasa Tuhan saja. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada bagian kedua ini kita akan melihat di dalam Hakim-Hakim pasal ke-7, di mana ketika Gideon sedang mempersiapkan pasukannya untuk menghadapi bangsa Midian, Tuhan justru meminta Gideon untuk mengurangi jumlah pasukannya. Total jumlah pasukan Gideon di awal sebelum Tuhan memerintahkan Gideon untuk mengurangi pasukannya, itu totalnya berjumlah 32.000 orang. Tapi karena instruksi dari Tuhan, lalu kemudian Gideon memulangkan setiap orang yang merasa takut dan gentar untuk menghadapi peperangan melawan orang Midian. Lalu ada 22.000 orang yang kembali ke rumahnya, dan 10.000 orang itu tetap tinggal bersama Gideon. Tetapi jumlah 10.000 orang tadi yang bersama-sama Gideon itu dianggap Tuhan masih terlalu banyak, sehingga Tuhan kembali meminta Gideon untuk mengurangi jumlah pasukannya hingga hanya tertinggal 300 orang. Itu bisa dibaca di dalam Hakim-Hakim 7 ayat 3 sampai 7. Mengapa Tuhan justru mengurangi jumlah pasukan Gideon untuk menghadapi perang melawan orang Midian? Kita lihat Hakim-Hakim 7 ayat 2, berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau daripada yang kukendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Dengan pasukan yang dikurangi itu, dan kalau dibandingkan dengan jumlah musuhnya orang Midian, kalau kita baca di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-8, jumlah pasukan orang Midian itu jumlahnya total adalah 135.000 orang. Hakim-Hakim 8 ayat 10. Dan berdasarkan perhitungan manusia, menghadapi musuh dengan jumlah 135.000 orang pasukan Midian melawan pasukan Israel yang hanya berjumlah 300 orang, hal ini tentunya merupakan pertarungan yang tidak seimbang. Dan di atas kertas, menurut perhitungan manusia, sudah bisa ditebak bahwa yang akan memenangkan pertempuran itu pastilah bangsa Midian, karena jumlah pasukan Midian jauh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah pasukan Israel. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca kelanjutannya dalam kitab Hakim-Hakim 7 ayat 15 sampai 25, akhirnya membuat kita terheran-heran bagaimana mungkin pasukan Israel bisa mengalahkan pasukan Midian yang jauh lebih banyak jumlahnya. Di sini kita melihat bahwa Gideon memiliki strategi menyebarkan pasukannya sedemikian rupa untuk dapat memberi kesan bahwa pasukan Midian itu diserbu dari 3 sisi pada waktu yang bersamaan. Kemudian sesudah itu Gideon dan seluruh pasukannya memakai sangkakala, buyung yang kosong dan obor. Di sini Gideon bertujuan untuk mengadakan serangan yang mendadak
pada tengah malam orang-orang Midian terbangun oleh suara sangkakala, dan pada saat yang bersamaan melihat munculnya banyak obor serta mendadak ke 300 pasukan orang Israel tadi berseru demi Tuhan dan demi Gideon. Di sini kemudian tentunya membuat pasukan Midian itu sangat kaget karena nggak siap, karena mereka juga menganggap bahwa sejumlah besar tentara Israel sudah berada di luar perkemahan. Artinya mereka menganggap bahwa diri mereka terkepung. Padahal itu hanya strateginya Gideon. Strategi siapa yang kasih? Tentunya Tuhan yang kasih. Hikmat itu dikasih Tuhan kepada Gideon. Dan akhirnya pasukan Midian tiba-tiba terbangun di kegelapan malam dan mendengar bunyi riuh sangkakala serta cahaya yang mungkin juga mengagetkan unta-unta tentara mereka, membuat tentara Midian terkejut dan kacau balau karena serangan yang tiba-tiba itu. Akibatnya kemudian pasukan Midian secepatnya tunggang langgang melarikan diri. Tapi itu tidak membuat orang-orang Midian atau pasukan Midian lolos dari tentara Israel yang terus melakukan pengejaran. Bahkan Gideon sampai meminta bala bantuan dari orang Israel lainnya, dari suku Naftali, Aser, dan dari suku Efraim untuk membantu pengejaran itu, sehingga 2 raja Midian yaitu Oreb dan Zeb tertangkap dan akhirnya mati. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari pembacaan Alkitab hari ini tentang Gideon dan pasukannya, ada beberapa hal yang bisa kita renungkan. Yang pertama, Allah memakai orang-orang biasa untuk menjalankan rancangannya yang luar biasa. Dan sampai hari ini Allah masih memanggil orang-orang biasa untuk melakukan pekerjaannya yang luar biasa. Dan Allah juga terus memberikan jaminan kepada kita bahwa Allah akan menyertai kita dan melakukan tugas yang diberikannya. Karena kita adalah orang-orang biasa yang dipakai oleh Allah, maka jelaslah kuasa tersebut berasal dari Allah dan bukan berasal dari kekuatan kita sendiri. Hal yang sama juga terjadi pada Daud. Siapa yang menyangka Daud dipilih Tuhan untuk menjadi raja menggantikan Saul? Gideon juga sama. Gideon hanya berasal dari kaum yang paling kecil di antara suku Manasye, yang paling muda di antara kaum keluarganya. Jadi apapun keadaan kita saat ini, jangan kita menyerah, jangan kita putus asa, jangan kita merasa kita bukan siapa-siapa. Memang kita bukan siapa-siapa, tetapi Tuhan yang memampukan kita untuk melakukan pekerjaannya yang luar biasa. Karena apa yang bodoh bagi dunia justru dipilih oleh Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia justru dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Tuhan selalu punya cara, Tuhan selalu punya mujizat, dan Tuhan selalu sanggup untuk mengubahkan segala sesuatu dari keterpurukan menjadi kemenangan. Amin. Karena kita punya kuasa Tuhan yang tak terbatas. Jadi ketika kita dipakai oleh Tuhan, itu semata-mata hanya karena anugerahnya. Yang pertama. Yang kedua, ada penyaringan terhadap umat pilihan Tuhan. Pasukan 300 orang tersebut adalah orang-orang yang telah melatih iman dan mentalnya, melatihnya dengan tetap percaya bahwa janji penyertaan Tuhan
akan selalu dinyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Pasukan 300 orang ini adalah orang yang siap berperang melawan misalnya ketakutan, melawan ketidakpastian, dan lain sebagainya. Dan setiap harinya musuh itu mau melumpuhkan kita dengan rasa takut. Tetapi Tuhan mau kita berjalan dengan iman dan menanamkan keberanian di dalam diri kita untuk mengikuti Tuhan. Sehingga hari ini Tuhan mengingatkan kita untuk berjalan dengan iman, bukan dengan rasa ketakutan. Karena tentu saja juga kita akan menghadapi musim-musim ketakutan. Dan ketika musim-musim ketakutan itu datang menghampiri kita, maka kita harus berdoa supaya Tuhan memberikan kita keberanian untuk berdiri teguh dan berdiri dalam apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Seperti contohnya kondisi saat ini, virus corona. Ada kalanya Tuhan membiarkan semua sumber daya kita menyusut begitu rupa, sehingga kita kemudian hanya akan mengandalkan kekuatan untuk terus maju bersama Tuhan. Tentunya mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Sehingga kita di sini pesannya adalah jangan memandang besarnya tantangan yang kita hadapi, tetapi pandanglah betapa besar Allah yang menyertai. Itu yang kedua. Yang ketiga, marilah kita saling bekerja sama sebagai sesama umat Tuhan. Dan sebagai umat Tuhan di masa pandemi saat ini, kita memiliki tantangan yang sama. Dan tantangan tersebut perlu disikapi untuk kita saling bekerja sama dengan cara saling menguatkan iman percaya kita satu sama lain, sehingga kita akan tetap berada di rel atau jalur rancangannya Tuhan. Demikian renungan hari ini. Mari kita belajar dari tokoh Gideon dan ke-300 orang pasukannya tersebut, dan jadilah pelaku firman di dalam kehidupan sehari-hari kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jemaat, mari kita menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Kita berdoa.
Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang selalu memberikan kebaikan di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu sepanjang kehidupan kami. Dan kami mengucap syukur kepadamu karena kami masih diberikan kesempatan untuk beribadah, memuji Tuhan, dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan telah diberitakan, ajar kami untuk tetap menyadari bahwa keberadaan kami semata-mata hanyalah karena anugerah Tuhan. Engkau memilih dan menerima kami apa adanya, tetapi kami percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah untuk membiarkan kami tetap apa adanya. Tuhan akan melengkapi kami dengan hikmat Tuhan, dan Tuhan akan melengkapi kami dengan berbagai karunia untuk melakukan pekerjaan Tuhan yang besar. Dan tentunya Tuhan akan melengkapi kami dengan iman bahwa Tuhan menyertai kehidupan kami senantiasa dalam kehidupan perjalanan kami. Dalam doa syafaat ini kami juga berdoa untuk pemerintah bangsa kami, dan dari pemerintah pusat sampai ke pemerintah yang ada di daerah. Engkau juga melengkapi pemerintah bangsa kami dengan hikmat Tuhan. Tuhan jagai persatuan dan kesatuan bangsa kami. Tuhan lindungi dan sertai bangsa kami, dan terjadi keharmonisan kerukunan antar umat beragama. Kami juga berdoa untuk gereja-gerejamu di seluruh muka bumi di dalam menyampaikan kabar baik pemberitaan Injilmu, khususnya di GBP Marturia Lojanan. Engkau memberkati dan memberikan hikmat kepada Pendeta Maksi sebagai Ketua Majelis Jemaat, Pelaksana Harian Majelis Jemaat, seluruh presbiter, pengurus pelkat, komisi-komisi yang ada, dan seluruh jemaatmu yang ada di GPB Marturia Lojanan. Biarlah kami menyadari bahwa sesungguhnya kami adalah satu tubuh di dalam Kristus, sehingga apapun yang kami kerjakan dan lakukan di dalam pelayanan serta dalam kehidupan berjemaat hanya semata-mata untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja. Selanjutnya kami juga berdoa untuk jemaat GPB Marturia Lojanan yang saat ini sedang dalam kelemahan tubuh. Biarlah Engkau memberikan sukacita senantiasa pada mereka, sehingga yang sakit dijamah oleh Tuhan diberi kesembuhan dan pemulihan, yang lemah dikuatkan, dan yang tidak merasa memiliki pengharapan karena melihat situasi dan kondisi saat ini, biarlah kami hanya melihat bahwa Tuhan senantiasa memberikan pengharapan kepada kami, bahwa Tuhan senantiasa baik dalam kehidupan kami, dan akhirnya kami tetap berada di jalur rancangan Tuhan. Doa ini kami naikkan hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saat memberi dan bersyukur, ingatlah bahwa hidup ini miliknya. Segala yang kita terima adalah belas kasih-Nya. Marilah bersyukur karena Tuhan memberkati kita dalam mengelola berkat-Nya.
Sambil kita memberikan persembahan, kita memuji Tuhan dari kitab Bakti 86 bait 1 dan 2, Aku Bersyukur. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, Dia memberi rahmat-Nya kepadaku. Puji dan syukur ku naikkan kepada-Nya, yang maha kudus di sorga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, sandang panganku dipenuhi oleh-Nya. Puji dan syukur ku naikkan kepada-Nya, yang maha kudus di sorga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Saudara terkasih, sumber kekuatan kita hanya pada Allah Tuhan Yesus. Sekarang jalanilah hidup saudara untuk menjadi saksi-saksinya Tuhan. Mari kita menyanyi puji Tuhan dari Kidung Jemaat 343 bait pertama dan yang kedua, Dunia dalam Rawa Payah. Dunia dalam rawa payah berjuang terus, Kristen manakah cahaya Injilku? Biar dalam gelap gulita bergemilang terang berita, satu saja Tuhan kita Sang Penebus. Bangunkan persekutuan sidang jemaat, dan kumpulkan domba Tuhan yang tersesat. Satu sabda berkuasa mempersatukan bahasa, sekalian kaum dan masa, jauh dan dekat. Jemaat, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.